Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geni Pratama dari kelas HTNB ingin memenuhi tugas UAS dari Hukum Pemerintahan Islam. Yang pertama yaitu politik. Politik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks ini, memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Dan yang kedua, pengertian politik dalam pandangan Islam. Pengertian politik dalam konsep Islam sendiri menyebut bahwa politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah, mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran dikarenakan dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Sehingga muncul pertanyaan, apakah politik Islam itu ada? Apakah Islam punya konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik pada umumnya? Nah, sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikianlah Islam yang parsial. Islam bukanlah semata-mata agama, namun juga merupakan sistem politik. Islam lebih dari sekedar agama. Islam sendiri mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara. Secara bersamaan, Nabi Muhammad SAW adalah seorang politikus yang bijaksana di Madinah. Beliau membangun negara Islam yang pertama dan meletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam. Nabi Muhammad
pada waktu yang sama menjadi kepala agama dan kepala negara. Nah, jadi begitulah definisi politik dalam Islam. Tidak jauh berbeda dengan definisi politik secara umumnya. Namun, dengan menitik beratkan pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Selain itu, adanya hukum-hukum atau yang disebut dengan syariat dan pentingnya kepala negara berkonsultasi dengan Dewan Syura mengenai permasalahan syariat dan adanya kewajiban menggulingkan kepala negara yang tidak berbuat adil. Dan yang ketiga, demokrasi dalam pandangan Islam. Menurut Al-Maududi, beliau secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk mendapatkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia, sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama, sehingga membuat cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap bahwa demokrasi Barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas kepada para pendeta. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, menurut beliau sendiri substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Contohnya, dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak. Berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya, di dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura, mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh jika suara yang keluar 3 lawan 3, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka, yaitu Abdullah bin Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nas syariat secara tegas, juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal di dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual Pakistan ternama yaitu Muhammad Iqbal. Menurut beliau, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas nama demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika.
Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, telah mengabaikan keberadaan agama itu sendiri. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasian, melainkan prakteknya yang berkembang di barat. Lalu Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. Yang pertama itu tauhid sebagai landasan asasi. Yang kedua kepatuhan kepada hukum. Yang ketiga toleransi sesama warga. Yang keempat tidak dibatasi wilayah dan ras warna kulit. Yang kelima penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Sebagai pakar tafsir, Profesor Quraisy Shihab menyatakan tidak benar kalau orang selalu bicara bahwa dalam Islam tidak ada demokrasi. Justru dalam Islam yang dinamakan syura adalah pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarangnya. Jadi orang-orang demokrasi itu dipersamakan dengan lebah yang menghasilkan madu. Lebah punya keistimewaan, tidak dimakan kecuali yang baik. Dia tidak mengganggu kalau tidak menyengat. Sengatannya obat, hasil selalu baik, bermanfaat, itulah yang dicari. Islam bukan hanya mendukung, tapi bisa menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang kita kenal pilar dalam Islam dengan syura atau dipadankan dengan demokrasi. Di tengah masyarakat ada anggapan bahwa Islam jauh dari demokrasi karena Islam sering dibenturkan dengan demokrasi. Padahal sesungguhnya Islam bukan hanya mendukung demokrasi, tetapi juga menyarankan demokrasi. Islam juga bukan hanya untuk mendukung. Dia mensyaratkan kalau mendukung ini seakan-akan datang dari luar yang didukung. Sebenarnya demokrasi yang diajarkan di Islam justru lebih jelas daripada demokrasi yang berasal dari Barat atau Yunani menurut dalam Islam. Dan pembahasan yang terakhir adalah hubungan Islam dengan negara. Hubungan Islam dengan negara telah terjadi sejak lama. Dalam Islam sudah sejak abad ke-7 muncul melalui gagasan Rasulullah yang melahirkan Piagam Madinah sehingga banyak tokoh atau ilmuwan barat yang mengapresiasi kepemimpinan dan keteladanan seorang Rasul dalam mengurus kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ia sebagai negarawan tidak pernah memunculkan kata Islam. Satu bukti nyata dari sikap kenegaraan sejati kenegarawanannya. Rasulullah dalam Piagam Madinah yang 46 pasal itu kita tidak akan menemukan kata-kata Islam. Bahkan jika kita melihat dari segi hukum, Piagam Madinah ini masuk ke dalam syariah, bukan fikih. Konstitusi Madinah merupakan salah satu contoh teladan dalam sejarah kemanusiaan untuk membangun masyarakat yang bercorak majemuk. Ini semua tidak hanya sekedar dialektika yang terobsesi dalam pikiran Nabi, tetapi juga tampak dalam prakteknya ketika memimpin masyarakat Madinah. Di Indonesia sendiri, hukum Islam tidak bisa dimatikan dalam sistem hukum kenegaraan kita. Kita akan kaji bahwa Islam tidak pernah meninggalkan negara. Dalam konteksnya terdapat ada 3 pandangan posisi agama dan negara. Yaitu yang pertama, agama tidak mendapat tempat sama sekali dalam kehidupan bernegara. Maksudnya agama dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya, bagaikan
candu bagai masyarakat. Agama dipandang sebagai ilusi belaka yang diciptakan kaum agamawan yang berkolaborasi dengan penguasa borjuis dengan tujuan untuk meninabobokkan rakyat sehingga rakyat lebih mudah ditindas, dieksploitir, dan agama dianggap khayalan karena berhubungan dengan hal-hal gaib yang non-empirik. Dalam pandangan inilah adalah benda atau materi belaka. Inilah pandangan ideologi komunisme sosialisme yang menganut ideologi serupa sudah bermetamorfosis menjadi kapitalisme. Kedua agama terpisah dari negara. Pandangan ini tidak menafikan agama, tetapi hanya menolak peran agama dalam kehidupan publik. Agama hanya menjadi urusan pribadi antara manusia dengan Tuhan, sekedar sebagai ajaran moral atau etika bagi individu itu sendiri, tetapi tidak menjadi peraturan untuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat, seperti peraturan untuk sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sebagainya. Pandangan ini dikenal dengan sekularisme yang menjadi asas ideologi kapitalisme yang dianut negara-negara barat seperti negara Amerika Serikat dan Eropa serta negara-negara lain pengikut mereka. Yang terakhir, agama tidak terpisah dari negara sebab agama mengatur segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya ada aspek politik dan kenegaraan. Agama bukan sekedar urusan pribadi atau ajaran moral yang bersifat individual belaka, melainkan pengatur bagi seluruh interaksi yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya, baik interaksi manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, maupun manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Keberadaan negara bahkan dipandang sebagai syarat mutlak agar seluruh peraturan agama dapat diterapkan. Inilah pandangan ideologi Islam yang pernah diterapkan sejak Rasulullah SAW berhijrah dan menjadi kepala negara Islam di Madinah. Suatu kenyataan historis bahwa masalah yang pertama muncul dalam Islam sepeninggalan Nabi Muhammad bukanlah masalah teologi, melainkan justru masalah negara. Walaupun kemudian negara ini menjelma menjadi persoalan teologi. Belum lagi problem mengenai negara dalam Islam ini seperti dilukiskan oleh Al-Shahrastani sebagai pertentangan paling besar dalam umat Islam, sebab ahli ilmu perbandingan agama ini tidak pernah terjadi sebuah pedang dihunuskan karena suatu masalah dasar agama seperti yang terjadi karena masalah imamah di setiap zamannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.